Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pengembangan keunggulan budaya organisasi sekolah. Kelompok 5 yang beranggotakan Salsabila Rera, Taris Maulida, Tika Nursafitri, dan Yuniar Husnul. Yang pertama mengenai budaya organisasi sekolah. Budaya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik kehidupan manusia sebagai individu maupun kelompok. Kultur organisasi berperan menyediakan bentuk-bentuk kultural atau culture form yang mampu membangun keterikatan anggota kepada organisasi. Adapun yang dimaksud dengan bentuk-bentuk kultural adalah meliputi simbol-simbol, bahasa, narasi, dan aktivitas-aktivitas yang menonjolkan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini para anggota, dan memberikan makna kepada aktivitas sehari-hari yang dilakukan bersama di dalam sebuah organisasi. Proses pembentukan. Dua syarat pembentukan budaya sekolah yaitu sikap positif terhadap pembaruan bagi semua komponen dan adanya sumber yang diperlukan untuk mengadakan pembaruan-pembaruan. Beberapa aspek kultural penting yang teramati dan bersifat khas dari sebuah organisasi adalah ritus atau rites dan upacara. 4 upacara, kisah-kisah atau story, simbol-simbol, dan bahasa. Manfaat budaya organisasi yang sejalan dengan harapan organisasi dalam mencapai tujuan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap pelaksanaan sistem organisasi. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama karakteristik organisasi termasuk struktur dan teknologi. Yang kedua karakteristik lingkungan termasuk lingkungan intern dan lingkungan ekstern. Yang ketiga karakteristik karyawan. Dan yang keempat kebijakan praktik manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bagian kedua adalah budaya organisasi sekolah yang unggul. Secara bahasa, keunggulan berarti keadaan lebih unggul, keutamaan, atau kepandaian. Dari segi status, nilai keunggulan dapat mencapai nilai ultimate atau keunggulan itu sendiri memiliki nilai, dan nilai instrumental atau melalui keunggulan, kebanggaan, penghargaan, popularitas, dan lainnya. 3 budaya unggulan dan contohnya. Untuk yang pertama yaitu budaya disiplin. Terdapat program unggulan yang relatif baru. Ini adalah kreasi tim STEM Bio yang cerdas. Tim tersebut terdiri dari beberapa siswa yang terdepan di lapangan dan seorang guru yang mendampingi siswa terpilih. Beberapa tugas dari tim ini adalah mengimplementasikan 5S dan mengajari teman-teman cara menggunakan 5S. Setiap pagi, anggota tim Smart Stembayung menjaga gerbang utama dan membantu guru piket mendaftarkan siswa di sekolah. Selain itu, setiap hari Senin, tim mencari di mana-mana di sekolah untuk memastikan bahwa semua siswa menghadiri upacara bendera. Menjaga ketertiban siswa selama upacara bendera, saya bertanggung jawab untuk melindungi barisan belakang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang kedua yaitu budaya kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam kerjasama ini terjadi apabila orang berinteraksi antara satu sama lain. Contohnya penerapan budaya ini baik dari siswa, guru, dan karyawan sekolah adalah melakukan kerjasama dalam tim antara guru, siswa, dan sekolah. Untuk selanjutnya dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dari kerjasama tersebut untuk menjelaskan bahwasanya kerjasama yang baik antara guru dan komponen-komponen lainnya dapat dilakukan. Next. Yang ketiga yaitu budaya kerja industri. Industri ini merupakan suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku di pabrik atau produksi produk.
Sebagai hasil dari penyelidikan, kami sekelompok menemukan beberapa contoh budaya kerja industri. Artinya yang pertama ada jalur yang berfungsi sebagai jembatan penyeberangan khusus. Namun pada kenyataannya karena keterbatasan luas jalan di area sekolah, masih ada siswa atau guru yang tidak berjalan jauh. Maka jalur yang dibuat cukup satu arah saja. Yang kedua yaitu penerapan kurikulum yang bertujuan melatih siswa untuk bekerja secara mandiri sehingga nantinya siswa dapat melaksanakan tugasnya di PKL atau praktik kerja lapangan atau pekerjaan. Yang ketiga yaitu selama magang, mahasiswa membutuhkan magang sesuai SOP atau standar operasional pelaksanaan dan perlu menggunakan tes mock atau pakaian latihan yang mana membantu menjaga keamanan profesional. Yang keempat yaitu siswa, guru, dan karyawan wajib memarkir mobilnya di luar ruangan agar warga sekolah dan tinggalkan dengan jika terjadi bahaya. Yang kelima yaitu implementasi slogan budaya 5R, yaitu ringkas, rapi, bersih, penanganan, dan ketekunan. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengembangan keunggulan budaya organisasi sekolah. Hasil pengembangan budaya sekolah merupakan upaya yang dilakukan untuk menyampaikan pada personel sekolah mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan, membangun kepribadian personil, dan meningkatkan perilaku dalam rangka menciptakan iklim lingkungan secara budaya maupun fisik di sekolah. Secara lebih lanjut, pengembangan budaya organisasi di sekolah dapat terbagi menjadi beberapa model, yaitu model pengembangan nilai, model pengembangan tataran sosial, model pengembangan tataran teknis, model pengembangan budaya sekolah pada siswa, serta evaluasi budaya sekolah. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, yaitu hal-hal yang dapat dilihat atau berbeda dari adanya sekolah unggul, yaitu nilai prestasi dan persaingan, kedisiplinan, nilai keaktifan, kemandirian, serta kebanggaan atau prestis. Nilai keunggulan sendiri mencakup bentuk fisik atau raga dan bentuk perilaku. Perilaku yang terdapat dalam nilai keunggulan merupakan perilaku yang ketika dibandingkan dengan perilaku yang lain, maka akan diketahui bahwa lebih baik atau lebih etis dan lebih berhasil guna atau utility. Perilaku tersebut dapat ditunjukkan melalui berbagai hal, seperti penguasaan dalam keterampilan maupun dalam pengetahuan. Secara lebih dalam, nilai utama yang dapat menunjang budaya sekolah lebih besar adalah nilai keunggulan. Nilai keunggulan ini tercermin dalam citra diri dari warga sekolah secara keseluruhan, terutama pada guru dan siswa. Adanya citra diri yang dimiliki oleh mereka, maka akan memberikan tingginya motivasi kerja dalam rangka mempertahankan keunggulan yang akan diraih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.